19 Maret 2022 pukul 19:35. Gue kehilangan salah satu orang yang berjasa besar di hidup gue. Dari teman, jadi rekan bisnis, dan juga mentor yang udah gue anggap sebagai abang gue sendiri. Manusia paling gak pelit ilmu dan selalu bantu gue kalau gue butuh bantuan. Walaupun orangnya kelihatan cuek, suka ngambek, dan super gengsian, tapi hatinya baik banget. Mungkin kalau gak ada dia, gue gak bakal ada di posisi kayak sekarang ini. Jasa lo buka jalan gue di dunia vape Indonesia bakal gue terusin kek. Dari mulai kita bikin bukan liquid KW, sampai sebelum lo pergi, lo kasih gue kepercayaan buat jalanin vaping chills. Lo belum sempet main ke rumah baru gue kek, lo malah udah punya rumah baru duluan. Sumpah gue gak sangka banget bakal kehilangan dia secepat ini. Sekarang kakek udah gak ngerasain sakit lagi, gak pusing-pusing lagi, gak batuk lagi. Lo udah bisa istirahat tenang di sisi Tuhan Yesus kek. Rest in peace big bro, kakek Lee Handoko. Kek, tenang-tenang ya kek, lo ganteng. Ini jas yang dipakai ke nikahan gue tahu lu suka banget sama jas ini. Tenang-tenang kek, gue lanjutin perjuangan lu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di dunia lain. Tuhan berkati. Terima kasih ya kek buat semuanya. Pertama kali gue kenal kakek itu di acara Liquid Bercukai tahun 2018 akhir. Jadi gue di situ secara nggak sengaja gue kenalan sama dia karena gue menjadi pengisi acara di acara Liquid Bercukai tahun 2018 itu. Jadi gue bisa jadi rekan bisnis sama kakek itu karena waktu tahun 2018 setelah pertama kali kita ketemu, dia ngajakin untuk bikin liquid bareng. Gue awalnya nggak tahu liquid itu kayak apa. Jadi di situ dia ngajakin Indonesian Juice X Roy Ricardo. Dari situ gue punya konsep untuk bikin liquid namanya bukan liquid KW. Dari tahun 2019 bulan April sampai sekarang 2022 ini masih jalan. Project terakhir yang gue bikin sama kakek adalah project liquid, bukan liquid KW, anggur putih dingin. Ini dibuat tahun lalu, jadi dalam kurun waktu 1 tahun gue udah kehilangan 2 orang yang cukup berperan di project liquid gue. Yang pertama adalah almarhum Adi Putu Harto, yang kedua adalah kakek atau Kohan. Oke, sekarang kita udah sampai ke tempat pemakaman rumah terakhir dari kakek. Ya, ini penghormatan terakhir buat dia, belum berpindah ke dunia yang berbeda sama kita. Bagus banget tempatnya, dan cuaca juga bagus, nggak panas dan nggak hujan. Emang kalau orang baik ya dikasih semua yang terbaik. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur buat segala kasih setiamu yang sudah menyertai seluruh perjalanan kami, bahkan kami boleh tiba di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan sertai segala acara pemakaman hari ini, secara khususnya keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan. Tuhan menghibur, Tuhan menolong, Tuhan menyertai mereka. Yang nggak bisa gue lupain sama kakek itu adalah
Waktu gue nggak yakin gue bisa beli Mercy baru, dia nyulik gue ke showroom Mercy, dan di situ dia maksa gue untuk DP-in mobil Mercy baru. Yang pada saat itu gue nggak nyangka, atau gue nggak kebayang gue bisa beli Mercy baru gitu. Karena gue memang niatnya mau beli Mercy, cuma mau beli Mercy bekas. Dia bilang, lu pasti bisa beli Mercy baru, gue jamin lu 2 tahun lunas. Dan omongan dia memang benar kenyataan. Seberapa berjasa kakek dalam hidup gue? Wah, kalau menurut gue kakek itu berjasa banget. Karena gue bisa sampai di posisi sekarang ini, ya. Dari segi bisnis, itu dia yang banyak berkontribusi untuk ngebantu gue, untuk ngajarin gue, dan ngebimbing gue gitu. Mungkin kalau gue nggak ketemu kakek, gue nggak akan ada di posisi sekarang ini. Terakhir gue ketemu sama kakek itu udah cukup lama. Mungkin hampir 1 bulan waktu gue bikin konten sirkuit jadi. Karena dari situ kita nggak ketemu-ketemu lagi, kita cuma chattingan, teleponan doang. Dia pergi untuk ngurusin event Megatrust, dan pulang dari event Megatrust dia pergi lagi ke acara balap. Dan terakhir, sebelum dia masuk rumah sakit hari Jumat, kita sempat video callan tapi cuma beberapa detik doang. Waktu itu gue ngajakin kakek untuk main ke rumah baru gue. Dia angkat video call gue, Cap sama Billy Bule. Dia cuma bilang, tar lu, gue lagi nyetir. Habis itu udah ditutup sama dia. Dan ternyata terakhir kali gue ketemu sama kakek, dia udah gak sadarkan diri lagi. Gue gak nyangka kakek itu orang yang kuat gitu menurut gue ya. Gue gak percaya dia pergi secepat itu. Tapi emang kan ada pepatah bilang kalau orang baik itu cepat untuk perginya. Kalau kakek belum meninggal, rencana gue adalah undang dia untuk datang ke rumah baru gue. Karena sebelum dia meninggal tahun lalu juga dia bilang sama gue, lu jangan pergi jauh-jauh dari daerah timur ya. Karena gue kalau ada apa-apa pasti telepon lu, gue butuh cepet gitu. Dan ternyata waktu gue dapetin rumah ini, gue pindah ke Jaksel, ternyata dia juga punya rumah baru, John. Dan dia orangnya kan memang selalu kayak gitu. Dia selalu pengen disamperin. Dan sekarang memang kebukti kalau dia itu maunya dia yang disamperin. Gue samperin rumah baru lu duluan kek.
lu belum sempet nyamperin rumah baru gua. Semoga lu tenang di rumah baru lu, Kek. Salah ya, Kek ya. Yang tenang di situ ya. Yang tenang di surga ya. Tenang, Kek. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di dunia lain. Tuhan berkati. Yang tenang, Kek. Selanjutnya ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Pak Wedi. Terima kasih ya, Kek, buat semuanya. Tuhan sayang ya, bersama Tuhan Yesus di surga. Makasih banyak Tuhan udah support kita. Kalau nggak kita nggak bakal bisa kayak sekarang. Kalau nggak karena Tuhan, orang baik udah bantu banyak orang, berdampak di mana-mana.